Namaku Nadia, usia 35 tahun. Dalam hidup ini aku selalu percaya bahwa cinta dan kesetiaan adalah dua hal paling mahal dalam pernikahan. Apalagi aku sudah menjalaninya dengan Raka selama hampir 10 tahun. Kami membangun rumah tangga dari nol. Bahkan perusahaan yang kini menjadi besar pun dulu kami rintis bersama dari garasi rumah. Aku pikir, kami akan menua bersama. Aku pikir, Raka akan tetap di sisiku, dalam suka dan duka. Tapi semua itu hancur sejak aku terbaring koma. Hari itu aku sedang dalam perjalanan pulang dari pabrik cabang yang baru saja kuresmikan. Aku mengendarai mobil sendiri karena supirku sedang izin. Di tengah jalan tol yang lengang, tiba-tiba sebuah truk dari arah berlawanan melintas tidak terkendali. Aku hanya sempat menjerit pelan sebelum semuanya menjadi gelap. Saat sadar, aku tidak bisa menggerakkan tubuhku. Mataku hanya bisa membuka sedikit, lalu tertutup lagi. Aku mendengar suara-suara samar, alat medis berdetak, langkah kaki dokter, suara tangisan mama, tapi tidak pernah ada suara Raka. Tidak sekalipun. Hari demi hari aku berjuang dengan sisa kesadaranku yang kian menipis. Kadang tubuhku menggigil karena suhu ruangan. Kadang aku merasa ada tangan hangat yang menggenggam jemariku, itu tangan mama, bukan Raka. Aku tahu, karena aroma tubuhnya berbeda. Raka tak pernah datang. Waktu berlalu entah berapa lama. Dalam keadaan itu, aku seakan hidup di antara dua dunia, sadar tapi tak mampu bergerak. Aku tidak bisa bicara, tapi bisa menangis dalam diam. Aku tidak bisa berteriak, tapi bisa merasa sakit luar biasa di dada, karena satu hal, aku ditinggalkan oleh orang yang katanya mencintaiku seumur hidup. Suatu hari, aku mendengar suara dua perawat yang sedang mengecek infus di sisiku. Ibu ini hebat ya, sudah 2 bulan koma tapi masih kuat, bisik salah satunya. Iya, tapi kasihan ya. Suaminya katanya nggak pernah jenguk dari awal. Padahal waktu pertama masuk ke sini, katanya istrinya kecelakaan, dia nangis terus. Kamu belum tahu? Suaminya itu sekarang malah udah nikah lagi. Sama sekretarisnya sendiri. Astaga, tega amat. Dadaku sesak. Sekujur tubuhku mendadak panas. Jadi, selama ini dia tidak hanya menghilang, tapi juga menikah lagi? Bahkan dengan sekretarisnya, Tania, perempuan yang selalu kuanggap seperti adik sendiri. Aku pernah menyelamatkan gadis itu dari PHK, dan bahkan memberinya kenaikan gaji. Inikah balasannya? Aku tidak bisa bicara. Tapi air mataku mengalir deras. Dua perawat itu buru-buru panik dan memanggil dokter. Dok, pasiennya menangis. Dia sadar? Hari itu menjadi titik balik. Dokter bilang aku mulai menunjukkan tanda-tanda kesadaran penuh. Tapi aku memilih satu hal, berpura-pura belum sadar. Aku ingin melihat sejauh mana pengkhianatan itu berjalan. Aku ingin tahu siapa saja yang tulus dan siapa yang menusukku dari belakang. Maka aku tetap memejamkan mata saat orang datang, kecuali saat mama yang datang membacakan doa-doa dan memelukku. Aku hanya merespons dengan jari yang sedikit bergerak agar dia tahu aku masih berjuang. Beberapa hari kemudian, lewat telingaku yang kini lebih peka, aku mendengar suara dari keponakanku, Adin, yang bicara dengan mama di luar ruang rawat. Om Raka udah nggak pernah datang ya, Tante? Enggak, Din. Dia bilang sibuk. Tapi anehnya, aku dengar dia sekarang tinggal di rumah Nadia, bawa istrinya yang baru. Kok bisa? Itu rumah Nadia sendiri, kan? Atas nama dia. Iya, aku juga nggak tahu harus bagaimana. Tapi sekarang yang penting Nadia bisa pulih dulu. Seketika aku tahu, aku harus bangkit. Bukan hanya untuk sembuh, tapi untuk mengambil kembali apa yang menjadi milikku, martabatku, hartaku, dan harga diriku yang telah diinjak. Malam harinya, aku menggerakkan tangan lebih kuat. Kubiarkan dokter tahu bahwa aku mulai pulih. Besok paginya aku sudah bisa membuka mata penuh dan berbisik pelan. Mama menangis sejadi-jadinya memelukku. Allah, nak, kamu sadar? Allah Maha Baik. Aku hanya tersenyum kecil, meski air mataku kembali menetes. Selama seminggu berikutnya, tubuhku mulai bergerak normal. Terapi fisik dilakukan secara perlahan, dan aku dipindahkan ke ruang rawat VIP.
Tapi aku tetap meminta pada dokter dan mama agar tidak memberitahu siapapun bahwa aku sudah sadar penuh, termasuk Raka. Saat aku dalam proses penyembuhan, aku mulai menyusun rencana. Aku minta tolong pada pengacaraku, Pak Edwin, yang setia dan sudah seperti ayah sendiri. Ia datang diam-diam saat tak ada perawat di ruangan. Saya perlu bantuan, Pak, kataku lirih. Apapun itu, Bu Nadia, saya siap, jawabnya serius. Tolong urus proses penjualan rumah saya. Rumah yang sedang ditempati Raka dan istrinya. Baik, Bu. Tapi, Anda yakin? Sangat yakin. Aku juga meminta Pak Edwin untuk memblokir semua akses rekening perusahaan yang digunakan Raka. Semua aset atas namaku mulai kuperiksa satu persatu. Aku sadar, kalau terlalu lunak, aku akan dihancurkan sepenuhnya oleh pria itu. Di hari ke-12 setelah kesadaranku, aku sudah bisa berdiri dan berjalan perlahan. Diam-diam, aku meninggalkan rumah sakit dan tinggal di apartemen milikku yang dulu tidak banyak orang tahu. Mama ikut bersamaku. Kamu yakin, Nak? Mau pergi tanpa kabar ke siapapun? Tanya Mama khawatir. Aku tidak pergi, Ma. Aku hanya diam untuk sementara, sebelum badai datang ke hidup mereka. Sebelum tidur malam itu, aku memandangi langit dari jendela apartemen. Aku ingat semua janji Raka di altar dulu, semua perjuangan kami dulu mengemas produk pertama di rumah kontrakan sempit. Tapi kini, semua terasa seperti mimpi buruk yang kubayar dengan luka dalam. Dan aku bersumpah, akan membuat mereka tahu bahwa aku tidak pernah mati. Aku hanya tertidur, dan kini, aku bangun. Hari-hariku di apartemen seperti hari-hari seorang tahanan yang baru bebas dari penjara panjang. Tapi kali ini, penjara itu bukan ruang putih dengan alat medis dan aroma antiseptik, melainkan kenangan. Setiap sudut hatiku dipenuhi bekas luka. Tapi aku tahu, aku tidak boleh hanya jadi korban. Aku harus jadi saksi atas kebangkitan diriku sendiri. Aku menghubungi kembali Pak Edwin, pengacaraku. Ia datang dengan membawa berkas-berkas yang sudah siap, surat penjualan rumah, surat kuasa, pemblokiran akses rekening bersama, dan dokumen internal perusahaan. Dalam waktu beberapa hari ke depan, semua kendali akan kembali ke tanganku, dan itu berarti semua milik Raka akan terlepas satu persatu. Bu, rumah itu bisa kita jual dengan harga tinggi. Letaknya strategis. Tapi suami ibu pasti akan kaget besar. Biarkan dia kaget, Pak. Biarkan dia tahu bahwa istri yang dia tinggalkan ini belum mati. Sambil menyusun strategi, aku memeriksa keuangan perusahaanku. Perusahaan itu, Nayaka Group, adalah hasil kerja keras kami selama 10 tahun. Tapi semua saham mayoritas tetap atas namaku. Raka hanya kutunjuk sebagai direktur karena saat itu aku masih fokus pada ekspansi luar negeri. Kini, kutarik seluruh wewenangnya. Semua tanda tangan dan persetujuan keuangan mulai dialihkan ke tangan CEO baru, aku sendiri. Hari demi hari berlalu. Dari orang kepercayaanku di perusahaan, aku mulai mendapat kabar, Raka mulai curiga. Beberapa transaksi ditolak. Beberapa rapat dibatalkan. Bahkan akses ruang kerjanya di kantor pusat ditutup. Di sisi lain, aku meminta Pak Edwin mempercepat penjualan rumah. Rumah itu dulunya adalah hasil kerja keras kami bersama, tapi kini dihuni oleh pengkhianat dan perusak rumah tangga. Kupilih agen properti terbaik dan menjualnya secara diam-diam, menggunakan perusahaan bodong milik Pak Edwin sebagai perantara agar Raka tidak bisa melacak bahwa aku yang menjualnya. Sementara itu, aku juga mencari tahu lebih banyak tentang wanita itu, Tania, sekretaris Raka yang kini menjadi istri barunya. Aku meminta asisten pribadiku, Alia, untuk menyamar sebagai pelamar kerja dan mendekati mereka. Dari laporan yang kuterima, Tania menikmati hidup mewah di rumahku. Ia sering belanja online dengan kartu kredit perusahaan, memakai mobil mewahku, bahkan sempat mengunggah foto liburan ke Bali yang dibiayai oleh uang perusahaan. Yang lebih menyakitkan lagi, di salah satu fotonya, Tania mengenakan cincin berlian yang dulu kubeli sendiri sebagai hadiah ulang tahun untuk Raka. Dia memberikannya pada wanita lain. Dia hidup seperti ratu, Bu. Tapi tidak tahu bahwa sebentar lagi istananya akan runtuh, kata Alia melalui telepon. Bagus. Biarkan dia jatuh dari tempat tertinggi, agar lebih keras sakitnya. Pagi itu,
Aku memutuskan untuk berjalan ke taman dekat apartemen. Sudah seminggu sejak aku keluar dari rumah sakit dan tubuhku mulai pulih. Aku duduk di bangku taman, memandang anak-anak kecil yang tertawa bermain gelembung sabun. Ada sedikit damai yang menyelinap ke dalam dada. Tapi tidak lama. Ponselku bergetar. Sebuah pesan masuk dari Pak Edwin. Ibu, proses penjualan rumah sudah selesai. Hari ini, mereka resmi harus angkat kaki. Aku menarik napas panjang. Akhirnya rumah itu bukan milik mereka lagi. Sorenya, aku menerima kabar bahwa agen properti datang ke rumah bersama pembeli baru dan memberitahu penghuni bahwa rumah sudah dijual, dan mereka hanya diberi waktu 2 hari untuk angkat kaki. Raka marah besar. Dia mengamuk di depan agen properti, berteriak bahwa rumah itu miliknya, bahwa dia punya hak tinggal di sana. Tapi agen itu hanya menunjuk ke surat yang sah. Maaf, Pak. Ini rumah atas nama Ibu Nadia. Beliau yang menandatangani penjualan. Surat-surat lengkap. Silakan hubungi beliau langsung kalau ada keberatan. Saat itu, wajah Raka pucat. Ia masih mengira aku sedang koma, atau mungkin sudah mati. Ia tidak tahu bahwa akulah dalang dari semua ini. Keesokan harinya, aku mendatangi bank. Aku resmi memblokir semua kartu debit, kredit, dan akses ke rekening yang dulu digunakan bersama. Beberapa aset perusahaan yang masih dicurigai digunakan Raka untuk kepentingan pribadi juga kubekukan. Aku tidak peduli jika dia teriak di ATM atau marah-marah di bank, yang penting, dia tahu rasanya kehilangan semuanya dalam semalam. Hari berikutnya, surat pemecatan Raka secara resmi dikirim ke kantornya. Bukan melalui email, tapi dalam bentuk fisik, dengan kop surat perusahaan dan tanda tangan basah dariku. Isinya jelas dan tegas. Dengan ini, perusahaan Nayaka Group memutus hubungan kerja secara permanen dengan Raka Aditya per tanggal 3 Juli. Alasan pemecatan, penyalahgunaan wewenang dan absensi berkepanjangan tanpa keterangan. Aku membayangkan ekspresi wajahnya saat membaca surat itu. Mungkin dia akan mengira ini kesalahan. Mungkin dia akan berpikir ini hanya permainan. Tapi yang jelas, permainan sudah selesai. Ini adalah balasan. Sementara semua itu terjadi, aku tetap tinggal diam di apartemen. Tidak tampil di publik. Tidak mengunggah apapun ke media sosial. Aku ingin semua terjadi tanpa mereka tahu siapa dalangnya. Aku ingin mereka hidup dalam tanya dan kebingungan. Lalu satu malam, aku mendapat pesan dari nomor tidak dikenal. Nadia, kalau kamu masih hidup, tolong hubungi aku. Aku tidak tahu semuanya akan begini. Maaf. Aku panik. Aku kira kamu tak akan pernah sadar lagi. Kupandangi pesan itu cukup lama. Kututup tanpa membalas. Itu nomor Raka. Mungkin dia mulai tahu bahwa semua yang terjadi belakangan ini bukan kebetulan. Mungkin dia mulai merasakan kehadiranku kembali. Tapi kali ini, bukan sebagai Nadia yang lemah dan penuh cinta. Aku kembali sebagai Nadia yang tak bisa lagi dikhianati. 3 hari kemudian, aku mendapat kabar bahwa Tania mengamuk dan menuduh Raka membawa sial. Mereka resmi bertengkar hebat dan Tania meninggalkan rumah yang bukan lagi rumah mereka. Katanya, Tania bilang Raka sudah miskin, nggak punya kerjaan, nggak punya tempat tinggal, dan cuma beban, lapor Alia sambil tertawa kecil. Bagus, batinku. Satu demi satu hancur. Kini Raka sendirian. Tak punya rumah. Tak punya uang. Tak punya pekerjaan. Ditinggalkan wanita yang ia pilih saat istrinya koma. Dan belum selesai sampai di situ. Sore itu, aku memesan tiket pesawat ke Eropa. Bukan untuk liburan, tapi untuk pergi jauh. Aku butuh udara baru. Aku butuh hidup baru. Aku ingin memulai ulang segalanya, bukan sebagai istri dari seseorang, tapi sebagai aku. Mama, aku mau pergi ke luar negeri, kataku sambil mengepak koper. Untuk apa, Nak? Untuk sembuh, bukan hanya tubuh, tapi luka di hati. Mama memelukku. Ia tak menahan, hanya menitip pesan sederhana, jika kamu merasa damai di sana, jangan kembali. Kamu sudah cukup tersakiti. Malam itu, di bandara, aku duduk di ruang tunggu sambil menatap boarding pass. Hatiku tenang. Tak ada lagi amarah, hanya ketegasan bahwa aku tidak akan pernah memberi Raka satu kesempatan pun.
Biarkan dia menyesal. Biarkan dia mencari-cari jawaban. Karena kali ini, aku pergi tanpa pamit. 3 minggu setelah kepergianku ke Eropa, aku merasa seperti manusia baru. Kota tempatku tinggal kini tidak terlalu ramai, tapi cukup hidup. Udara dinginnya membersihkan kepalaku dari kabut masa lalu. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku bisa tidur nyenyak tanpa tangisan tengah malam atau mimpi buruk melihat wajah Raka dan Tania tertawa di atas luka yang mereka buat. Aku menyewa flat kecil yang nyaman, dan diam-diam mulai membangun bisnis cabang Nayaka Group di sini. Ya, aku memang pergi dari Indonesia, tapi bukan untuk mengasingkan diri. Aku ingin membuktikan bahwa aku bisa bangkit, tidak hanya secara emosional, tapi juga profesional. Aku tidak butuh nama Raka. Tidak butuh bayangannya. Tidak butuh lagi semua janji palsunya. Setiap hari aku mulai bekerja dengan tim kecil yang kubentuk dari nol. Kami merancang strategi untuk memperluas distribusi produk herbal dan kosmetik dari Indonesia ke beberapa toko organik di kota ini. Aku menyalurkan fokus dan energiku ke hal-hal produktif, sambil sesekali mengintip kabar dari Jakarta lewat laporan Alia. Dan setiap laporan itu adalah kepingan kecil kebangkitanku. Bu Nadia, hari ini Pak Raka datang ke kantor. Tapi Satpam tidak membiarkannya masuk. Dia berteriak-teriak, bahkan memohon-mohon ke bagian HR. Tapi semua sudah sesuai instruksi. Aku hanya tersenyum tipis membaca pesan itu. Bayangkan, pria yang dulu menganggap dirinya raja di istana perusahaan kini tak lebih dari seorang pengangguran yang mengais sisa wibawa. Tania juga sudah tidak terlihat lagi. Kabarnya, dia pindah ke apartemen temannya. Mereka resmi berpisah. Bagus, biarkan mereka merasakan bagaimana rasanya ditinggalkan. Oh ya, rumah sudah ditempati oleh pemilik baru. Raka sempat mencoba masuk tanpa izin dan hampir dilaporkan ke polisi. Hidupnya benar-benar hancur. Tapi aku tidak puas hanya dengan kehancuran. Aku ingin dia tahu siapa yang menghancurkannya. Itu sebabnya, aku mulai menyusun langkah terakhir dari rencanaku. Muncul di hadapannya setelah semua terlambat untuk diperbaiki. Setelah 1 bulan di Eropa, aku memutuskan pulang diam-diam. Aku tak memberitahu siapapun, bahkan Mama. Ku pesan tiket pulang dengan nama samaran dan mendarat di malam hari. Setibanya di Jakarta, aku langsung menuju salah satu apartemen lamaku yang masih kutinggali diam-diam. Letaknya tidak jauh dari kantor Nayaka. Keesokan harinya, aku mengenakan setelan kerja yang elegan, blazer hitam dengan garis tegas, sepatu hak tinggi, rambut disanggul rapi. Penampilanku jauh berbeda dari Nadia yang dulu hanya mengenakan blus sederhana dan jarang berdandan. Pagi itu aku berjalan masuk ke kantor Nayaka. Semua karyawan terdiam saat melihatku. Beberapa bahkan terbelalak dan menutup mulut dengan tangan. Bu Nadia? Asega? Ibu benar-benar kembali. Aku hanya tersenyum tenang. Saya tidak pernah benar-benar pergi. Saya hanya menunggu waktu yang tepat untuk muncul kembali. Kantor langsung ramai. Semua manajer berkumpul dan memelukku penuh haru. Mereka pikir aku sudah meninggal atau tak sadarkan diri selamanya. Beberapa bahkan menangis sambil berlutut di depan mejaku. Setelah memastikan semua sistem berjalan dengan baik, aku masuk ke ruanganku dan duduk di kursi yang dulu diambil Raka dari belakang. Kutatap pemandangan kota dari jendela besar, lalu memanggil Alia masuk. Sudah waktunya dia tahu siapa yang menghancurkan hidupnya. Alia mengangguk. Mau saya undang dia ke kantor, Bu? Aku tersenyum. Tidak. Biarkan dia datang sendiri, karena aku tahu dia akan penasaran. Dia akan mencariku. 2 hari kemudian, seperti yang sudah kuduga, Raka datang. Ia terlihat berantakan. Rambutnya kusut, wajahnya tirus, bajunya lusuh. Bukan lagi Raka yang dulu berdasi dan penuh percaya diri. Kali ini, dia hanya pria yang hidupnya terseret badai. Ia berdiri di lobi, bingung saat satpam menghalanginya. Tolong, aku cuma ingin tahu. Nadia, dia benar-benar sadar? Salah satu resepsionis mendekat dan berkata, Pak Raka, beliau ada di atas. Tapi apakah beliau mau bertemu? Itu terserah beliau. Aku menatap monitor CCTV dari ruanganku. Melihatnya berdiri dengan wajah penuh penyesalan dan langkah kaki yang ragu saat menaiki lift. Ketika pintu ruanganku terbuka,
dia berdiri di ambang pintu dengan mata berkaca-kaca. Aku tetap duduk di kursi kerjaku, menatapnya datar. Nah, silakan duduk, ujarku tenang, tanpa menunjukkan sedikit pun emosi. Dia duduk dengan tangan gemetar. Matanya menatapku dengan campuran kaget, haru, dan takut. Aku nggak tahu harus mulai dari mana. Aku pikir kamu nggak akan pernah sadar lagi. Aku panik. Aku nggak kuat. Aku menatapnya tajam. Jadi kau pikir jalan keluarnya adalah menikahi sekretarismu? Menempati rumahku? Menghabiskan uang dari perusahaan yang kubangun? Meninggalkanku saat aku tak berdaya? Ia menunduk, tak mampu menjawab. Aku hanya merasa sendirian. Aku hancur. Lalu Tania hadir dan... Tania, aku tersenyum sinis. Dia hanya menumpang di kapal yang sudah kau bajak dariku. Dan ketika kapal itu tenggelam, dia kabur. Sementara aku adalah pemilik lautnya. Raka mulai menangis. Maafkan aku, Nadia. Aku bodoh. Aku kehilangan semuanya. Tolong beri aku kesempatan. Aku berdiri, mendekatinya, dan menatap tepat ke matanya. Kesempatan itu kau buang saat kau meninggalkanku terbaring sendiri di rumah sakit. Kesempatan itu hilang saat kau tertawa bersama wanita lain di rumahku, memakai uangku. Sekarang aku hanya ingin memberitahumu satu hal, semua yang terjadi padamu adalah rencanaku. Ia menatapku dengan mata membelalak. Kamu yang jual rumah itu. Aku yang jual. Aku yang blokir ATM MU. Aku yang memecatmu. Dan aku yang membuat Tania meninggalkanmu karena aku mencabut sumber kekayaanmu. Ia jatuh terduduk. Tolong, aku nggak punya siapa-siapa lagi. Aku berbalik, lalu berkata dingin, sekarang rasakan bagaimana rasanya ditinggalkan saat kau sedang tak berdaya. Sama seperti yang kau lakukan padaku. Raka mengejarku dan menarik tanganku. Nadia, aku mohon satu kesempatan saja, kita bisa mulai lagi dari awal. Aku menarik tanganku dengan tegas. Kau bahkan tak pantas melihat wajahku lagi. Aku hidup bukan untuk mengasihanimu. Aku hidup untuk mencintai diriku sendiri. Hari itu, aku keluar dari kantor dengan tenang. Karyawan yang melihatku hanya mengangguk penuh hormat. Mereka tahu bahwa hari itu adalah akhir dari semua luka. Beberapa hari setelahnya, aku kembali ke Eropa. Kali ini tanpa dendam, tanpa beban. Aku mulai menata hidupku sebagai wanita yang tak lagi terikat masa lalu. Aku menjalani hidup dengan versi terbaik dari diriku. Raka sempat mencoba menghubungiku berkali-kali. Lewat email, pesan, bahkan datang ke rumah mama. Tapi tidak pernah sekalipun kubalas. Tidak akan pernah lagi. Karena ketika seseorang memilih pergi saat kau paling butuh mereka, jangan biarkan mereka kembali saat kau sudah berdiri kuat. Semenjak aku kembali ke Eropa, aku seperti menutup bab masa lalu dengan tangan sendiri. Aku merasa tenang, bukan karena dendamku terbalas, tapi karena akhirnya aku bisa memilih hidup tanpa bergantung pada siapapun. Tapi kehidupan Raka justru baru saja masuk ke jurang yang lebih dalam. Dari laporan Alia, kejatuhan Raka bukan hanya karena aku tarik semua fasilitas darinya. Tapi karena selama ini, ia terlalu bergantung pada kemapanan yang kami bangun bersama, dan ia tak punya apa-apa saat semuanya diambil. Hari itu, Alia menghubungiku lewat video call. Di balik wajahnya yang biasanya kalem, kali ini ia tampak ingin tertawa tapi menahan. Bu, saya harus cerita. Ini agak lucu sekaligus menyedihkan, katanya membuka percakapan. Aku mengangkat alis. Tentang Raka? Iya, Bu. Setelah rumah itu resmi dijual dan beliau diusir oleh pemilik baru, dia nggak tahu harus kemana. Katanya, dia sempat tidur di mobil, yang, by the way, juga atas nama perusahaan, dan sudah ditarik liasing karena angsuran tidak dibayar. Aku menghela napas pelan. Lalu sekarang dia tinggal di mana? Teman lamanya, Mas Doni, yang dulunya rekan bisnis kecil mereka di proyek sambilan, mengizinkan Raka menumpang di rumah kontrakannya. Tapi ya, rumah itu sempit, panas, dan jauh dari layak. Aku membayangkan wajah Raka yang dulu selalu meremehkan orang, selalu merasa dirinya paling berjasa dalam perusahaan. Kini ia tak lebih dari pria yang tersingkirkan. Dia juga sempat datang ke Ban, Bu,
lanjut Alia. Katanya mau minta aktivasi ulang akses ke rekening. Tapi pihak bank bilang semua sudah dibekukan atas nama pemilik asli, yaitu ibu. Dia bilang apa? Awalnya marah-marah, tapi akhirnya nangis di ruang tunggu. Kupalingkan wajah dari kamera sejenak. Bukan karena iba, tapi karena aku mencoba mengatur emosiku. Perasaanku tidak lega, tapi juga tidak sedih. Seperti menonton kisah tragis di film, hanya saja kali ini aku pemeran utama sekaligus penulis naskahnya. Malam itu, aku membuka email dari Raka. Sudah berkali-kali ia mengirim pesan. Tapi kali ini, ia menulis panjang, dan aku tak bisa menahan diri untuk membacanya. Subjek, aku hanya ingin bicara sekali saja. Nadia, kalau kamu membaca ini, berarti kamu masih mau tahu sedikit tentangku. Aku tahu aku salah. Salah besar. Aku meninggalkanmu saat kau terbaring koma. Aku pengecut. Aku takut. Aku rapuh. Tapi itu bukan alasan untuk melakukan semua kesalahan yang aku lakukan. Aku tak bisa tidur malam ini. Aku tinggal di tempat sempit. Tania sudah lama pergi. Aku tak punya siapa-siapa. Kamu sudah ambil semua yang kamu miliki, dan memang kamu berhak. Tapi tolong, beri aku kesempatan bicara, setidaknya sekali. Jika setelah itu kamu tetap tidak mau memaafkan, aku akan pergi dan tak akan pernah mengganggumu lagi. Kubaca email itu sambil memutar secangkir teh panas. Kali ini, tidak ada getar di dadaku. Tidak ada gejolak. Yang ada hanya rasa pasti, aku tidak akan pernah kembali pada pria yang mengkhianatiku saat aku tak bisa membela diri. Kuhapus email itu tanpa membalas. Beberapa hari kemudian, Raka mencoba mendatangi rumah Mama. Mama yang selama ini sabar dan penuh kasih, hanya berdiri di depan pagar sambil menatapnya dingin. Nadia nggak tinggal di sini, ujar Mama singkat. Tapi saya tahu dia sudah sadar. Saya hanya ingin bertemu. Hanya ingin bicara. Waktu dia koma, kamu di mana, Raka? Kami menangis setiap hari. Kami berharap kamu datang, tapi kamu malah menikah. Kamu tinggalkan anakku. Saya menyesal, Tante. Nadia bukan wanita yang bisa kau datangi hanya saat kau terpuruk. Dia bukan pelampiasan. Dia putriku. Dan kamu sudah kehilangan dia selamanya. Mama menutup pagar dengan tenang. Raka hanya berdiri terpaku di luar. Menurut cerita tetangga, ia menunggu di depan rumah selama hampir 2 jam, lalu pergi dengan langkah gontai. 2 minggu setelah kejadian itu, berita mengejutkan muncul di media bisnis lokal. Salah satu mantan karyawan Nayaka, yang sekarang memulai startup kosmetik sendiri, mengumumkan bahwa Nadia Putri, pendiri Nayaka, kini merambah pasar Eropa dan membuka cabang resmi di Swiss. Beritanya menyebar cepat. Bahkan ada cuplikan wawancara singkatku bersama media asing. Di dalamnya, aku mengatakan, saya memulai kembali bukan karena dendam. Tapi karena saya ingin membuktikan bahwa wanita tidak pernah bisa dikalahkan hanya karena ditinggalkan. Justru ketika dia ditinggalkan, dia akan terlahir kembali sebagai versi terbaik dari dirinya. Alia bilang, setelah berita itu muncul, kantor Nayaka ramai. Banyak media lokal ingin wawancara, Bu. Dan banyak juga yang baru sadar bahwa selama ini, yang membangun perusahaan ini bukan Raka, tapi Anda. Kupandangi layar laptopku yang menampilkan halaman Nayaka Europe. Tiba-tiba muncul pesan video call. Dari akun yang tak bernama, tapi sudah kukenal, Raka. Aku tak ingin menjawab, tapi juga merasa ini bisa jadi akhir yang sempurna. Maka kutekan tombol hijau. Wajah itu muncul. Wajah yang dulu pernah kutatap dengan cinta. Kini hanya memunculkan kenangan akan luka. Nadia, suaranya serak. Matanya merah. Aku tak menjawab. Terima kasih, karena kamu jawab video ini. Aku cuma mau minta satu hal. Aku menatapnya. Diam. Bukan maaf. Aku tahu kamu takkan pernah memberikannya. Dan aku tak pantas. Tapi tolong, berhentilah menghantuiku. Keningku berkerut. Menghantui. Setiap malam aku mimpi kamu berdiri di rumah sakit. Menatapku, diam, seakan bertanya, kenapa kamu tinggalkan aku? Mimpi itu terus datang. Aku bangun berkeringat. Menyesal. Menangis. Karena kamu memang meninggalkanku,
Jawabku dingin. Kamu pikir aku akan mati, dan kamu terburu-buru menggantikan cintaku dengan wanita lain. Aku tidak kuat, Nadia. Aku takut sendiri. Aku kehilangan arah. Kamu tidak kehilangan arah. Kamu hanya menunjukkan siapa dirimu sebenarnya. Ia diam. Lama. Apa kamu benar-benar tidak akan pernah memaafkanku? Aku memandang langsung ke matanya. Pemaafan bukan sesuatu yang bisa kau minta hanya karena kau menderita. Pemaafan adalah buah dari pertobatan. Dan pertobatan bukan untuk membuat orang lain memaafkanmu, tapi untuk membuatmu sadar bahwa kamu tak pantas dimaafkan. Air matanya jatuh. Aku mencintaimu. Cinta sejati tidak pernah membiarkan yang dicintai menderita sendirian. Kau tak mencintaiku, Raka. Kau hanya mencintai keberadaanku, yang memudahkan hidupmu. Ku pencet tombol end call tanpa berkata apapun lagi. Itu adalah terakhir kalinya aku bicara dengannya. Di balkon apartemenku, malam terasa lebih hangat meski suhu menunjukkan 12 derajat. Aku menatap lampu-lampu kota yang berkelap-kelip seperti bintang jatuh. Tanganku menggenggam cangkir coklat hangat dan bibirku tersenyum pelan. Aku sudah memaafkan diriku sendiri. Itu cukup. Aku tidak perlu balas dendam lebih jauh. Tidak perlu menamparnya di depan umum. Tidak perlu membuat video viral. Aku hanya perlu mengambil kembali diriku yang pernah dikubur oleh pengkhianatan. Dan kini, aku bangkit sebagai wanita yang utuh. Wanita yang tahu bahwa dicintai itu indah, tapi mencintai diri sendiri adalah penyelamat yang sesungguhnya. Langit pagi itu cerah, tetapi hati Raka terasa gelap dan berat. Sudah seminggu sejak ia menyadari bahwa rumah mewah yang ia tinggali bersama Tania telah dijual. Semua barang-barang mereka dipaksa keluar, dan mereka terpaksa tinggal sementara di rumah kontrakan kecil. Tidak hanya itu, rekening yang biasa ia gunakan untuk membiayai hidup mewahnya bersama istri baru juga tiba-tiba diblokir. Lebih buruk lagi, ketika ia datang ke kantor untuk menanyakan masalah ini, ia bahkan tidak bisa masuk ke ruangan kerjanya. Satpam hanya menyodorkan selembar surat pemecatan yang ditandatangani oleh Nadia. Tidak mungkin, gumam Raka kala itu, suaranya bergetar. Dia? Sir? Pikirannya kacau. Ia mencoba menghubungi beberapa orang kepercayaan Nadia di perusahaan, tapi semuanya bungkam. Mereka sudah diinstruksikan untuk tidak memberitahu apapun. Bahkan sekretarisnya yang dulu patuh sekalipun mengangkat telepon dengan nada dingin lalu langsung menutupnya. Raka tak tahu harus kemana. Tapi dalam kebingungan dan keputusasaan, hanya satu hal yang bisa ia lakukan, mencari Nadia. Beberapa hari berlalu, ia mendatangi rumah sakit tempat Nadia dirawat terakhir kali. Dengan wajah penuh kepanikan dan tubuh lusuh, ia menyapa suster di meja depan. Permisi, saya Raka. Suami dari Nadia Arya Satya. Apakah dia masih dirawat di sini? Suster itu mengangkat wajahnya. Ada ekspresi terkejut di matanya, tapi ia cepat menutupinya dengan senyum palsu. Oh, Ibu Nadia sudah keluar dari rumah sakit beberapa minggu yang lalu, Pak? Apa? Kapan? Kenapa saya tidak diberitahu? Raka nyaris membentak. Suster itu tampak tak nyaman. Maaf, Pak, data keluarga yang bisa diberi informasi sudah diperbarui. Bapak tidak tercantum di dalamnya. Jantung Raka seperti diremas. Tanpa pikir panjang, ia keluar dari rumah sakit itu dan mulai menelusuri semua kemungkinan keberadaan Nadia. Ia bahkan sempat datang ke rumah sahabat Nadia, namun tidak mendapatkan jawaban apapun. Semua orang seakan kompak menutup pintu untuknya. Sampai suatu pagi, takdir mempertemukannya dengan kenyataan yang menghancurkan harga dirinya. Di sebuah rumah sakit elit, tempat orang-orang terpandang melakukan perawatan pasca trauma, Raka melihat sosok yang amat dikenalnya keluar dari pintu lobi. Nadia. Tapi bukan Nadia yang dulu. Wanita itu tampak berdiri tegak, anggun dalam balutan blazer putih dan celana panjang elegan. Rambutnya ditata rapi, wajahnya tenang tapi tak menyisakan kelembutan seperti dulu. Di sisinya, seorang pengacara dan 2 orang asisten pribadi berjalan mengikuti langkahnya. Raka membeku. Seolah waktu berhenti. Itu, Nadia? Ia berjalan cepat ke arahnya. Nadia, sayang. Astaga, kamu benar-benar sudah sadar? Nadia menghentikan langkahnya.
Ia menoleh. Tatapan mata mereka bertemu. Tapi bukan senyuman yang didapat Raka. Nadia menatapnya seperti menatap batu di jalan. Tak ada rasa, tak ada luka. Hanya keringin. Jangan panggil aku sayang. Itu menjijikkan, ucap Nadia, suaranya rendah namun menusuk. Raka menelan ludah. Aku minta maaf. Aku nggak tahu harus gimana saat kamu koma. Aku sendirian, dan aku takut kehilanganmu. Lalu, Tania datang, dia menghiburku, dan aku hilaf. Hilaf? Nadia menyela, menyipitkan matanya. Kau tinggalkan aku di rumah sakit. Tidak sekalipun menjenguk. Kau menikah lagi saat aku masih terbaring antara hidup dan mati. Kau bawa perempuan lain masuk ke rumahku. Dan sekarang kau datang, bicara soal hilaf. Raka mulai gemetar. Tapi aku pikir kau tidak akan sadar lagi. Aku bingung, aku menyesal. Nadia tertawa kecil. Namun tawa itu dingin dan menyakitkan. Lucu. Kau baru menyesal setelah rumah itu kujual, ATM-mu kublokir, dan kau kehilangan kekuasaan di perusahaanku. Perusahaanmu? Suara Raka melemah. Ya, perusahaanku. Kau pikir siapa yang membangun bisnis itu dari nol? Kau hanya kukasih jabatan karena aku percaya padamu, karena kau suamiku. Tapi rupanya, kau hanya menumpang hidup dari orang yang sedang koma. Raka mulai menangis. Tubuhnya jatuh berlutut di depan Nadia. Tolong beri aku kesempatan kedua. Aku janji akan berubah. Aku rela tinggalkan Tania, aku akan perbaiki semuanya. Beberapa orang di sekitar mereka mulai memperhatikan. Tapi Nadia tetap berdiri tegak, menatapnya dari atas. Aku bukan Tuhan. Aku tak memberi ampunan pada pengkhianat, katanya pelan. Raka memohon, menggenggam ujung blazer Nadia. Tolong, aku mencintaimu. Nadia, jangan pergi. Nadia menunduk sedikit, lalu berkata, kalau kau mencintaiku, kau tak akan membiarkanku sendiri dalam keadaan sekarat. Kau tak akan mengisi kekosongan hatimu dengan wanita lain selagi aku berjuang hidup. Cinta? Tidak, Raka. Itu bukan cinta. Itu hanya nafsu dan pengecut. Ia menarik kakinya, lalu melangkah pergi. Hari itu menjadi hari paling pahit dalam hidup Raka. Tak ada lagi rumah, tak ada lagi uang, tak ada lagi jabatan, dan tak ada lagi perempuan yang mencintainya. Tania yang dulu manja dan penuh kasih, kini sudah mulai menjauh. Saat tahu Raka tak bisa menafkahinya seperti dulu, ia pun pergi begitu saja. Raka kini benar-benar sendiri. Sementara Nadia, di dalam mobilnya, menatap keluar jendela dengan mata basah. Tangannya mengepal di atas paha. Ia tidak menangis karena masih mencintai Raka. Ia menangis karena akhirnya, ia kuat untuk melepaskan. 2 bulan berlalu sejak pertemuan Nadia dan Raka yang terakhir. Waktu itu Raka merintih di depan rumah sakit, sementara Nadia melangkah menjauh tanpa sedikit pun menoleh ke belakang. Kini, hidup Nadia sudah berubah total. Setiap pagi, ia bangun di apartemennya yang hangat dan minimalis, jauh dari rumah megah yang pernah penuh kenangan dan pengkhianatan. Ia memilih tempat yang lebih kecil, lebih sederhana, tapi memberinya kedamaian. Tak ada suara wanita asing, tak ada aroma parfum murah yang menyengat di bantalnya, dan tak ada lagi bayangan Raka di meja makan. Yang ada hanyalah dirinya dan kebangkitannya. Pagi itu Nadia berdiri di balkon, menyesap teh hijau hangat sambil memandangi langit Jakarta yang agak kelabu. Tapi tidak seperti cuaca, hatinya justru perlahan-lahan mulai cerah. Ia tersenyum kecil saat membaca pesan di ponselnya, sebuah laporan keuangan dari perusahaannya. Perusahaan yang dulu ia bangun bersama Raka, kini berjalan lebih baik dari sebelumnya. Ia tak menyangka, setelah menghapus nama Raka dari struktur manajemen dan mengganti beberapa direktur yang selama ini hanya menjadi boneka, roda perusahaan justru berputar lebih cepat. Proyek-proyek yang sebelumnya stagnan kembali hidup, dan investor mulai melirik kembali karena mereka tahu Nadia kembali. Namun tak semua hari Nadia isi dengan kerja. Di waktu senggang, ia memilih fokus pada pemulihan dirinya. Baik fisik, mental, maupun spiritual. Ia rajin ke psikolog, ikut yoga, bahkan kadang menulis jurnal harian. Di lembaran-lembaran kertas itulah ia mencurahkan semuanya. Sakit hatinya, pengkhianatan Raka,
Luka dari keluarga Raka yang dulu menghina dan menganggapnya hanya ATM berjalan. Dan di sanalah, perlahan-lahan, ia menemukan kekuatannya kembali. Suatu malam, Nadia duduk bersama sahabat lamanya, Rani, di sebuah kafe. Mereka tertawa bersama, membicarakan banyak hal. Rani adalah salah satu dari sedikit orang yang tetap ada saat Nadia koma, datang diam-diam ke rumah sakit, mendoakan dari balik pintu. Aku lihat kamu benar-benar makin bersinar sekarang, Nat, kata Rani, mengangkat cangkir kopinya. Nadia tersenyum. Aku cuma nggak mau tenggelam lagi, Ran. Sekali cukup. Rasanya kehilangan diri sendiri itu lebih menakutkan dari apapun. Dan kamu berhasil selamat dari itu semua. Nggak semua orang bisa. Nadia menunduk. Dulu aku berpikir, kalau Raka tinggalkan aku, dunia ini akan runtuh. Tapi ternyata, ketika dia benar-benar pergi, aku justru menemukan dunia baru. Dunia yang aku bangun sendiri. Lebih jujur, lebih utuh. Dan dunia itu indah, ya? Goda Rani sambil mencubit lengan Nadia. Nadia tertawa. Enggak selalu. Tapi sekarang, setidaknya aku tahu, aku hidup bukan karena dia. Tapi karena aku layak hidup bahagia. Di sisi lain, hidup Raka jauh dari kata bahagia. Ia kini bekerja serabutan. Jabatan direktur yang dulu dibanggakan hanya tinggal kenangan. Ia pernah mencoba melamar ke beberapa perusahaan saringan, tapi semua menolak. Nama Raka Arya Satya terlalu lekat dengan skandal dan pengkhianatan, terlebih setelah berita pemecatannya diam-diam menyebar di kalangan korporat. Tania? Sudah lama pergi. Kabarnya ia menikah dengan pria lain, seorang pebisnis tua yang kaya raya. Tania bahkan memblokir semua kontak Raka dan meninggalkan hutang sewa rumah yang tak dibayar. Raka kini tinggal di kamar kos kecil. Makan seadanya, hidup dengan uang dari pekerjaan serabutan sebagai sopir lepas dan kadang mengantar barang. Yang lebih menyakitkan, setiap malam ia bermimpi tentang Nadia. Tentang senyumnya, suaranya yang lembut, caranya menyeduh teh di pagi hari. Tapi setiap kali terbangun, yang tersisa hanyalah sunyi dan kedinginan. Dan rasa menyesal yang semakin dalam. Suatu hari, Raka memberanikan diri datang ke kantor Nadia. Bukan untuk meminta kembali jabatan, melainkan untuk meminta maaf. Ia berdiri lama di lobi, menunggu izin masuk. Namun tak kunjung diberi. Sampai akhirnya, salah satu staf turun membawakan secari kertas. Bukan undangan masuk, melainkan surat resmi. Surat itu berisi, Saudara Raka Arya Satya. Berdasarkan keputusan direksi dan permintaan pribadi Ibu Nadia Arya Satya, segala bentuk komunikasi langsung maupun tidak langsung dengan pihak perusahaan telah dihentikan permanen. Harap tidak mengganggu aktivitas perusahaan kami lagi. Hormat kami, manajemen. Raka membaca surat itu dengan tangan gemetar. Lalu ia terduduk di kursi ruang tunggu. Dunia benar-benar tak memberinya tempat lagi. Semua sudah ia hancurkan dengan tangannya sendiri. Ia menangis. Bukan karena kehilangan harta, tapi karena kehilangan wanita yang tulus mencintainya. Sementara itu, Nadia sedang berdiri di depan ruang presentasi besar di Hotel Bintang 5. Hari ini, ia menjadi pembicara utama dalam forum bisnis internasional, membahas bagaimana pemulihan perusahaan pasca krisis. Di hadapan ratusan peserta, Nadia tampil percaya diri. Kadang hidup akan menjatuhkan kita sedalam-dalamnya, ucapnya lantang. Tapi dari dasar itulah kita bisa membangun pijakan untuk bangkit. Saya bukan hanya membangun perusahaan saya kembali, tapi juga membangun versi terbaik dari diri saya. Karena saya sadar, saya tak bisa mengontrol perlakuan orang lain. Tapi saya bisa memilih untuk tetap berdiri, tetap melangkah. Tepuk tangan memenuhi ruangan. Seorang wanita di barisan depan bahkan berdiri dan berteriak, "Kamu luar biasa, Bu Nadia." Dan untuk pertama kalinya sejak lama, Nadia menangis. Tapi bukan karena luka, melainkan karena akhirnya, ia utuh kembali. Hari itu, langit Jakarta cerah. Tidak seperti hari ketika Nadia pertama kali sadar dari koma, sendirian dan dikhianati. Hari ini, Nadia kembali berdiri dengan senyum mengembang dan langkah yang mantap. Tapi kali ini, dia bukan hanya wanita yang pulih dari luka, dia adalah wanita yang menang. Sudah 6 bulan berlalu sejak pertemuan terakhirnya dengan Raka.
Dunia Nadia semakin terang. Ia aktif menjadi pembicara di berbagai forum perempuan, membuka program beasiswa untuk perempuan korban kekerasan rumah tangga, dan bahkan merintis lini bisnis kosmetik halal yang cukup sukses di pasaran. Kehidupannya nyaris sempurna. Namun, satu hal masih mengganjal. Keadilan. Bukan untuk membalas dendam, tapi sebagai bentuk penegakan harga diri. Dan Nadia tahu, waktunya sudah tiba. Hari itu, Nadia menghadiri acara reuni SMA-nya. Tempatnya di ballroom hotel milik temannya, sebuah tempat mewah yang dulunya bahkan tak bisa ia impikan. Kini, ia datang bukan sebagai wanita lemah yang dulu sering diremehkan karena kesederhanaannya, tetapi sebagai sosok yang disegani. Ia datang mengenakan gaun sederhana berwarna putih gading, tanpa perhiasan mencolok. Namun aura elegannya memikat perhatian siapapun yang melihat. Bahkan banyak teman lamanya yang tak mengenalinya pada awalnya. Itu Nadia? Nadia yang dulu kurus itu. Gila, cantik banget sekarang, kayak CEO beneran. Beneran CEO kok. Gue baca dia baru buka cabang di Singapura. Nadia hanya tersenyum. Ia tak butuh menjawab apapun. Reaksi mereka sudah cukup. Namun kejutan belum selesai. Beberapa menit setelah ia duduk, seorang pria datang tergesa-gesa. Rambutnya agak berantakan, bajunya tidak disetrika dengan rapi, dan sepatunya tampak kusam. Pria itu adalah Raka. Semua mata langsung tertuju padanya. Beberapa yang masih mengenal Raka tampak bingung, kemana pesona dan keangkuhan Raka yang dulu? Yang datang hari ini hanyalah bayangan masa lalu yang menyedihkan. Raka menatap Nadia dari kejauhan. Mata mereka bertemu. Dan saat itulah Nadia bangkit dari kursinya, berjalan pelan menghampiri Raka dengan langkah ringan. Semua orang terdiam. Selamat malam, Raka. Sapa Nadia tenang. Raka menelan ludah, kaku. Nadia. Aku dengar kamu datang ke sini. Aku hanya ingin... Nadia mengangkat tangan, menyela, aku tahu kau ingin bicara. Tapi mari kita bicara di tempat yang lebih tepat. Ia menunjuk ke arah panggung kecil di tengah ballroom. Semua menoleh. Nadia, kamu serius? Bisik Rani di sebelahnya. Nadia hanya mengangguk. Lalu menggandeng Raka pelan menuju panggung. Begitu tiba di atas, Nadia mengambil mikrofon. Ia tak berniat mempermalukan siapapun, hanya ingin menyampaikan kebenaran, agar semua luka yang selama ini ia pendam bisa lepas di hadapan mereka yang pernah mengenalnya sebagai istri yang ditinggal koma. Selamat malam semuanya, ucap Nadia tegas. Sebelum kita larut dalam nostalgia masa sekolah, izinkan aku menyampaikan sedikit cerita. Ballroom menjadi hening. Beberapa dari kalian mengenalku sebagai Nadia, istri dari Raka. Banyak dari kalian mungkin tahu kisah rumah tangga kami dulu tampak sempurna. Tapi ada bagian cerita yang mungkin belum kalian tahu. Nadia menoleh ke Raka. Pria itu menunduk dalam. 6 bulan lalu, aku koma setelah mengalami kecelakaan. Saat aku terbaring di ruang ICU, seseorang yang kupikir mencintaiku justru menikah lagi. Bahkan tak menunggu aku sembuh. Ketika aku sadar, aku bukan lagi siapa-siapa. Dibuang, dilupakan. Beberapa orang tampak terkejut. Suara pelan mulai terdengar, seperti bisik-bisik ketidakpercayaan. Tapi Tuhan memberiku kesempatan kedua. Bukan hanya untuk hidup, tapi untuk berdiri. Aku bangkit, dan aku pulih. Dan dari semua itu, aku belajar satu hal penting. Harga diri seorang wanita tidak ditentukan oleh siapa suaminya, tapi oleh bagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Tepuk tangan menggema. Bahkan sebagian wanita menitikkan air mata. Nadia menoleh pada Raka dan berkata pelan, tapi cukup terdengar. Terima kasih, Raka. Tanpa pengkhianatanmu, aku takkan tahu betapa berharganya diriku. Raka tak sanggup bicara. Matanya merah. Hanya mampu mematung saat Nadia meninggalkannya di panggung, kembali ke kursinya dengan kepala tegak dan senyum damai. Beberapa hari kemudian, Nadia duduk di taman kecil di dekat apartemennya. Angin sore membelai wajahnya, membawa aroma bunga Kamboja. Di pangkuannya, laptop terbuka. Ia tengah menulis naskah buku pertamanya. Judulnya, Perempuan yang Tak Mati Saat Dikhianati. Isinya, cerita hidupnya. Tak jauh darinya, seorang pria mendekat.
Pria asing yang dulu menjadi salah satu dokter yang menanganinya di masa-masa kritis. Namanya Dokter Adit. Kamu serius mau terbitin buku ini? Tanya Adit sambil duduk di bangku seberang. Nadia mengangguk. Bukan cuma untukku, tapi untuk semua perempuan yang pernah merasa sendirian dan dikhianati. Aku ingin mereka tahu, kita bisa bangkit. Adit tersenyum. Kamu tahu, Nadia? Setiap kali aku melihat kamu sekarang, aku merasa dunia ini adil. Karena Tuhan tak pernah benar-benar meninggalkan orang baik. Nadia tertawa pelan. Tuhan hanya sedang menguji. Dan kali ini, aku lulus. Mereka terdiam sejenak. Lalu Adit berkata, kalau nanti bukunya terbit, boleh aku jadi pembaca pertama? Kalau kamu janji nggak menangis, jawab Nadia menggoda. Mereka tertawa bersama. Dan di antara tawa itu, untuk pertama kalinya, Nadia membuka hatinya kembali, bukan untuk menggantikan siapapun, tapi untuk mengizinkan dirinya bahagia. Raka, pria yang dulu memiliki segalanya, kini hanya tinggal kenangan. Hidupnya terus berputar dalam penyesalan dan pengulangan. Tak ada yang benar-benar peduli padanya lagi. Bahkan keluarganya sendiri tak mau tahu. Sementara Nadia, namanya kini dikenal sebagai pebisnis sukses, aktivis perempuan, dan penulis inspiratif. Bukunya menjadi bestseller, dan ia diundang ke berbagai negara untuk membagikan kisahnya. Tak hanya sebagai sosok yang dikhianati, tapi sebagai sosok yang memilih untuk menang tanpa membalas dendam. Dan di akhir setiap ceritanya, Nadia selalu berkata, kita tidak bisa menghindari luka, tapi kita bisa memilih untuk tidak hidup sebagai korban selamanya.